ini kata tulis bahasa. Bukan pen makin mana kini menang buang kita. Pulau kaya, murid lema kaya. Orang kami tahu kini kini akan tuh teh anak orang anak itu anak ibadah gua. Kalau pana naik kali harga, uli anak sudah kalah kata di gua. Kami mata kemudian, kami mata payung. Kan ucap sama-sama Bapak Gubernur di Lembata. Mudah-mudahan hari ini tidak ada orang yang minta untuk Bapak Gubernur memberikan buat kita. Puji baru. Ini nama gubernur ini itu adalah pada sana sebelah dan barat. Kalau naik ke sana naik dari Adungara, terus timur, ini mana? Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pagi hari ini dengan guyuran hujan yang cukup lebat, tetapi kita masih boleh berada di tempat ini karena bimbingan Tuhan. Yang kedua, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan rombongan yang mestinya Bapak Gubernur tidak bisa berada di sini. Pagi hari ini jam 10 diundang khusus oleh Bapak Presiden harus bertemu di istana. Tapi Bapak Gubernur masih mementingkan kabupaten dan juga Bapak Gubernur masih harus berada di Labuan Bajo. Tetapi Bapak Gubernur masih menyisihkan waktu 3 hari untuk dari Lembata, Flotin sampai Sika. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur. Yang kedua, setelah beberapa hari Bapak Gubernur menyampaikan kepada saya dari kemarin, saya minta kepada pimpinan perangkat daerah semua, maupun vertikal daerah ini, kita menyampaikan video ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena Manggarai Barat dan NTT ditunjuk sebagai tuan rumah KTT sejak tahun 58 baru pertama kali. Dan karena itu, para kepala sekolah saya minta sudah mulai hari ini desain pimpinan perangkat daerah, para camat, semua harus bersuara dari Kabupaten Lembata mulai hari ini. Kemarin video saya sudah sampaikan di grup. Kedua, saya baru dapat informasi dari beberapa kepala sekolah SMA SMK bahwa ada soal yang dihadapi teman-teman. Yang pertama terkait sertifikasi lahan SMA. Saya sudah beritahu itu perumahan dan nanti Ibu Kakang saya informasikan itu menjadi prioritas. Tidak boleh lagi ada istilah ini kewenangan provinsi, kewenangan apa. Provinsi ambil alih barang ini supaya membantu daerah ini. Daerah ini punya tugas menyelesaikan persoalan itu karena yang sekolah di situ anak-anak kita. Termasuk jalan ke lokasi SMA SMK masih punya alasan yang sama. PMD ada tidak?
beritahu semua kepala desa, tidak boleh ada alasan itu. Masa kalau mau jalan ke ini SMA, ini kewenangan provinsi, tidak boleh rabat ke sana. Cara berpikir kecil. Kolaborasi tidak seperti itu. Nanti saya minta perhatian yang sudah saya sampaikan ini. Yang terakhir, Bapak Gubernur, angka 2022, kehamilan usia muda di Kabupaten Lembata cukup tinggi. Ini akan menjadi fokus kami. Nanti dengan Ibu Kapolres, kita akan melihat baik-baik, karena saya sudah banyak dapat laporan. Daerah ini perlu kita jaga generasi kita, anak-anak kita. Kos-kosan itu perlu kita tertibkan. Karena kalau tidak, ini berbahaya. Yang terakhir, ada satu buku, judulnya Sadem Freude. Setelah saya baca-baca, saya sedikit memahami. Dan itu terjadi di daerah ini. Ada sedikit gejala. Orang lebih suka melihat orang lain itu susah. Saya minta para guru menyampaikan kepada generasi kita, pikiran itu tidak boleh terjadi. Masa kita suka kalau orang lain kasak kusuk di media sana sini, supaya orang ini penjara, orang ini begini, orang ini begini. Bukan semua orang punya buruk daerah ini. Kapan Lembata bisa baik kalau seperti ini? Bapak Ibu Guru, tanamkan pikiran itu, tidak boleh terjadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bantuan yang pertama, penyerahan bantuan sosial beras sebanyak 7.200 kg untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lembata yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada penjabat Bupati Lembata. Kami mengundang dengan hormat Bapak Penjabat Bupati Lembata untuk dapat mengambil tempat di depan. Simbolis bantuan peralatan dan fisik bangunan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan DAU spesifik grant tahun anggaran 2023 bagi 11 SMA dan SMK se-Kabupaten Lembata dengan total anggaran sebesar 12.423.992.000 rupiah dengan rincian. Yang pertama, SMA swasta Anugerah Kasti, total bantuan 135 juta rupiah. SMA Negeri 1 Balauring, total bantuan 260 juta rupiah. SMA Negeri 1 Buyasuri, total bantuan 260 juta rupiah. SMA Negeri 1 Lebatukan, total bantuan 1.190 juta rupiah. SMA Negeri 1 Nagawutun, total bantuan 434.526.000 rupiah. SMA Negeri 2 Nubatukan, total bantuan 135 juta rupiah. SMA swasta Ile Ape, total bantuan 1.325 juta rupiah. SMA PGRI Swastika, total bantuan 135 juta rupiah. SMK Negeri 1 Buyasuri, total bantuan 7.234.466.000 rupiah. SMK Negeri 1 Lawaleba, total bantuan 1.190 juta rupiah. SMK Santus Lawaleba, total bantuan 125 juta rupiah. Penyerahan ini diberikan berturut-turut oleh yang pertama, staf ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. Mester Rasi Ataupa. Yang kedua,
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Siprianus. Yang ketiga, Auditor Ahli Madya, Bapak Tarsisius Apelabi. Yang keempat, Penjabat Bupati Lembata, Bapak Dr. Andus Marsianus Jawa MSI. Yang kelima, Ibu Sarah Lerimbui. Yang keenam, Kaban Kesbangpol Lembata, Petrus Kanisius Making. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Rasi Estos MSI. Yang kedelapan, Kapolres Lembata, AKBP Yosefin Vivik Jangkung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi SPD MPD. Yang ke-10, Dandim 16240 tim atau pejabat yang mewakili. Yang ke-11, Pimpinan Cabang Bank NTT Lewoleba. Satu, dua, tiga. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah. Yang saya hormati penjabat Bupati Lembata, Forkompimda yang hadir, Kapolres yang mewakili Dandim, para orang tua yang hadir pada kesempatan ini, para kepala sekolah, para guru, anak-anak, semua yang saya cintai, saya banggakan. Saya bersyukur bahwa kita berada di tempat ini dalam keadaan baik semua. Banyak orang yang tidur malam tapi tidak sempat bangun pagi. Tapi kita bersyukur bisa bangun pagi. Ada orang yang bangun pagi tapi tidak sempat melihat matahari terbenam. Karena itu kita bersyukur untuk itu. Dan kita meyakini bahwa kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita isi untuk kepentingan membangun sesama manusia. Dan hari ini saya kunjungan kerja di Lembata dari kemarin. Terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lembata yang telah menerima kami dengan begitu hangat dalam hubungan persaudaraan yang baik. Dan saya harapkan ini terus dijaga supaya perkembangan, kemajuan daerah kabupaten ini bisa terus maju. Dalam pengamatan saya sebagai gubernur, kabupaten ini punya kesempatan
untuk terus maju karena memiliki semuanya. Dan memang membutuhkan partisipasi, kerja keras, militansi, kolaborasi seperti saya sampaikan oleh penjabat bupati. Ini terus kita dorong agar kerjasama dan kolaborasi ini bisa berjalan. Saya mendorong agar kita rapat dan pertemuan itu selalu di sekolah, itu memberikan pesan. Kunci manusia itu sukses adalah pengetahuan. Alat untuk bagaimana manusia itu maju dalam peradaban maju itu adalah pengetahuan. Tidak ada pilihan lain. Karena itu sekolah bukan memperoleh ijazah, tapi sekolah untuk berpengetahuan. Banyak orang menganggap bahwa dia mendapat gelar artinya dia berpengetahuan. Banyak sekali orang punya gelar tapi tidak ada pengetahuan. Karena yang dia kejar itu gelarnya. Doktor mau. Habis jadi dokter, tanya apapun dia bingung. Rupanya yang dikejar doktornya. Banyak sekali yang kita tanya, anak-anak baru selesai sekolah, kalau kita tanya dia sambil garuk kepala dia bilang, dulu saya sempat dapat itu, tapi ya saya lupa lagi. Karena kita punya target adalah sertifikat itu. Target kita adalah gelar itu, bukan pengetahuannya. Karena itu banyak sekali kita kadang-kadang, kita tahu tapi tidak paham. Banyak orang tahu tapi tidak paham. Umpama contohnya, kalau guru matematika atau guru berhitung, zaman dulu kalau saya dulu mencongak, gurunya ngajarin ke muridnya, 1 tambah 1 berapa anak murid? Jawab 2. Terus ada murid yang mungkin agak iseng, kenapa tidak 3 ibu? Kau itu ilmu pasti. Lalu kalau muridnya iseng lagi, kenapa dia pasti? Jangan tanya terus-terus, nanti kita lapik seluruh dari situ. Nah itu guru yang tahu saja. Tapi kalau guru yang paham betul, dia bilang, ya itu tidak mungkin 3, karena epistemologinya itu datang dari ilmu ukur sudut. Karena itu ontologinya 1 sudut ditambah 1 sudut, cuman 2 sudut. Dapat diukur di situ, terlihat 2 sudut di situ, tidak mungkin tidak 3 sudut. Nah, jadi aksiologinya supaya ke depan orang tidak bisa menipu kamu. Ini 2 sudut saja. Kamu kenapa saya perlu 3, kenapa dikasih 2, ketahuan. Nah, supaya tidak ditipu, itu maksudnya. Jadi kalau orang punya kemampuan matematika itu tidak gampang ditipu orang, karena itu membangun logika. Jadi kalau umpama murid-murid mulai dari TK, SD, SMP, SMA kuat di matematika, artinya pesannya adalah logikanya sangat kuat. Contoh, orang logika terbaliknya, kalau musim hujan banjir, sungainya datar, pada saat musim hujan banjir, otaknya apa? Berpikir bangun apa? Jembatan, betul toh? Itu kalau orang otaknya tidak pernah terisi dengan baik. Padahal harusnya yang dia bangun adalah bendungan untuk tahan air, karena musim kemarau mereka kekurangan air. Tapi begitu dilihat musim hujan banjir, untuk menghindari banjir dia bangun jembatan. Itu nabrak akal sehat. Itu manusia-manusia yang dulu tamat sekolah di Semau tahun 1958 sebelum Masehi. Saya kalau lihat orang kok musim kemarau dia kekurangan air, lah kok musim hujan dia bangun jembatan. Itu ciri khas manusia-manusia yang punya keterbatasan pengetahuan. Karena itu kita terus mendorong provinsi ini untuk berpengetahuan. Dan pengetahuan itu membutuhkan semangat disiplin. Lagu Restorasi Pendidikan, saya suka itu lagu. Mengapa? Karena itu pesan-pesan filosofinya tinggi di sana. Tidak ada manusia berpengetahuan sambil santai-santai, tapi berpengetahuan. Nah, berpengetahuan itu punya hubungan, relasinya pada kehidupan yang tidak nyaman. Seluruh manusia yang cerdas selalu berada pada zona tidak nyaman. Seorang ahli kejiwaan, dia namanya Walter
Walter Freeman. Walter Freeman bilang, setiap manusia yang kreatif, inovatif, dia berkolaborasi dengan ketidakteraturan. Nah, itu Walter Freeman bilang begitu. Artinya dia selalu keluar dari zona nyaman. Setiap manusia yang hidup dalam zona nyaman, ya dia tidak akan pernah maju. Bahkan tidak berpengetahuan. Contoh, ini ada seorang kepala dinas provinsi, dinas pendidikan asal Lembata ini, bikin kacau balau. Huru hara satu dunia. Sekolah jam 5 pagi. Satu dunia ribut. Ada yang ini persoalkan, gubernur tolong. Dia tidak bagaimana anak-anak tidur. Saya dalam hati, inilah orang kalau kurang berpengetahuan ini. Apa urusan kita atur anaknya tidur? Kita atur sekolah, kalau supaya sekolah bangun cepat ya anakku tidur cepat lah. Mau jam 8 jam tidur, kasih tidur jam 7. Cocok itu. Anak-anak tidak keluar lagi mabok-mabokan duduk-duduk di jalan bikin susah Kapolres Lembata. Karena itu memang ini didesain. Kita sedang mencari solusi. Bagaimana hidup dalam zona nyaman itu kita keluarkan. Supaya orang mulai keluar pikiran-pikiran pengetahuan-pengetahuan. Apalagi dunia saat ini. Tadi penjabat sudah sampaikan, menyampaikan berita buruk. Ya bagus juga, itu saya setuju kalau di sekolah-sekolah latih moral, etika untuk menyampaikan pikiran. Tapi sebenarnya begini, orang-orang yang suka hobi mengangkat keburukan itu baik juga. Baik juga adalah dia memberikan kita latihan. Kita makin kuat, dia makin lemah. Nah, jadi sebenarnya itu latihan juga. Jadi saya kenapa menjadi gubernur, tidak pernah satu kali pun saya pergi lapor orang fitnah saya, kantor polisi, tidak. Saya bilang, itu sparring partner. Hidup ini kan kita tidak bisa mengatur semua orang untuk suka kita. Tidak ada satu manusia pun. Jokowi, presiden yang begitu luar biasa, kerja, tetap aja ada tidak suka. Jangan jauh-jauh, di NTT aja masih ada yang tidak suka juga. Ini mungkin 1-2% tidak suka Pak Jokowi. Padahal luar biasa, satu-satunya presiden yang 21 kali datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak ada lagi presiden sebanyak itu datang di provinsi manapun. Dan NTT mendapatkan rahmat luar biasa dikunjungi presiden 21 kali. Bahkan kita bersyukur tadi disampaikan oleh penjabat bupati tadi. Kita dipercayakan menjadi KTT ASEAN, ASEAN Summit tanggal 9 sampai 11. 11 presiden hadir di Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu sesuatu yang luar biasa. Tanya, bolehkah tempat itu dilakukan? Ya memang nggak pantas. Loh kenapa bisa? Karena presidennya tidak mau tahu. Pokoknya taruh di Labuan Bajo. Makanya kamar pun bermasalah. Kita butuh 2.500 kamar, tersedia cuma 1.100 kamar. Sisanya bagaimana? Nah, cari akal. Nah, itulah namanya kita mulai diganggu. Masuk dalam ketidakteraturan. Jadi Walter Freeman itu benar. Lalu mulailah sekarang maju. Orang mulai berpikir, oh kalau begini rumah saya ini bisa laku. Kalau dulu gubernur bilang rumah kamu ini bisa dipakai untuk menerima tamu. Nah, orang tidak ngerti. Ini bisa dibangun dengan baik untuk pemerintah. Sekarang mereka ngerti. Wah, ternyata kita bisa dapat uang rupanya. Nah, ini mengganggu orang hidup dalam keteraturan. Itu Walter Freeman bilang, orang yang hidup dalam keteraturan abadi, sesungguhnya dia telah mati. Nah, jadi keteraturan abadi itu dilawan, itu harus dilawan. Jadi kalau sudah mulai nyaman abadi, itu harus dilawan. Yang kedua, orang-orang yang hidup dalam ketidakteraturan abadi, itu kiamat. Jadi karena itu kita tidak boleh ada di situ. Hidup dalam keteraturan abadi tidak boleh. Kita keluar untuk membuat ketidakteraturan, tetapi dia hanya menjadi batu loncatan, gangguan, stimulus untuk kita menatap masa depan kita dengan pengetahuan baru yang ada. Dan itu teori bekerja saraf otak pun begitu. Semua kita yang duduk di sini, anak-anak semua yang sekolah ini, yang ganteng, cantik-cantik, kepalanya bagus ini,
yang bukan stunting tadi yang disampaikan oleh pesan tidak stunting itu artinya sebenarnya stunting itu bukan pendek. Ibu Sarah Lerimbo itu kan pendek tapi tidak stunting. Ya. Jadi jangan sekali lagi, stunting bukan pendek. Stunting itu bodoh. Kenapa? Kenapa bodoh? Karena begitu stunting, seluruh manusia yang sehat itu di kepalanya ini, model seperti kita semua yang ada hari ini, saraf kepalanya itu berjumlah 100 miliar neuron plasticity. Jadi kalau punya 100 miliar neuron plasticity, dipastikan kalau dilatih dengan benar, orang itu pintar sekali. Karena itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang bodoh. Jadi tidak ada anak bodoh. Setiap anak yang bodoh, tanda gurunya bodoh. Karena itu guru harus melatih dirinya agar anaknya pintar. Gitu. Jadi anak bilang, kok itu anaknya bodoh sekali? Tandanya kamu kurang paham. Tidak mengerti tentang hidup anak itu. Nah, makanya saya bilang, sekolah bukan tempat penitipan anak. Sekolah adalah tempat membangun manusia menjadi manusia yang berpengetahuan. Karena itu tidak gampang membangun manusia. Tidak gampang. Manusia ini akan memimpin manusia lain. Dia akan menjadi manusia yang menginfluence, mempengaruhi orang lain. Karena itu sekolah sangat penting untuk membangun itu. Karena itu tidak ada. Guru-guru dipersiapkan betul. Saya minta kepada kepala dinas, perlahan disiapkan, tapi ke depan guru disiapkan betul. Sekolah tidak boleh bangun lagi. Yang bangun itu asrama. Tidak kita bangun sekolah lagi. Sekolah dibangun, ini gara-gara nanti tua-tua anak lihat anak begini, kasih tanah bangun sekolah. Kita tidak lagi pusing kayak begitu. Kita bangun asrama. Dunia telah melatih kita berasrama, sekolah berasrama itu lebih disiplin. Bangun pagi, berdoa, bernyanyi, baru kita transfer knowledge. Coba lihat itu, tadi drum bandnya nonanya cantik sekali, drum, dum, gitu. Nah, itu kan kalau begitu di sekolah sebelum mulai lancarkan dulu, woi, kamu punya itu mati. Kalau semua kita di sekolah itu musiknya bagus, berdoa yang baik, orang akan gembira, anak-anak akan gembira. Begini ya, ini ilmunya begini. Tidak ada satu manusia pun akan menerima pengetahuan kalau stres. Tidak ada. Manusia harus gembira baru dia bisa berpengetahuan untuk dapat. Karena itu kalau guru-guru yang mukanya kejam, sebaiknya kalau kumisnya panjang dicukur saja sebelum masuk kelas. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat. Dulu saya SD, saya paling takut masuk kelas. Ibu saya mendorong saya tidak mau. Dia tidak tanya saya kenapa. Saya tidak mau masuk karena guru itu mukanya udah jahat, kumisnya menutupi bibirnya semua. Saya takut sekali untuk masuk kelas itu. Sehingga dia ngajar apa pun saya tidak pernah tahu dia mengajar apa. Mengapa? Karena teorinya begini. Begitu kita takut, itu akan adrenalin, itu akan menyerang hipokampus kita, tempat menyimpan data. Jadi kita tidak blank semuanya. Di tempat menyimpan data di kepala itu namanya hipokampus, blank kita. Tapi kalau kita gembira, hormon kita menghasilkan endorfin. Endorfin itu hormon kebahagiaan. Orang bahagia, murid-murid bahagia, siswa-siswa bahagia. Orang kalau bahagia, transfernya gampang. Tapi kalau dia tegang, transfer apapun zero. Karena itu memang kita harus mulai untuk bagaimana membangun anak-anak itu. Jangan pernah di sekolah itu begitu nyampe langsung upacara atau apel sebentar langsung masuk. Itu tidak boleh. Bangun endorfin dalam diri mereka. Karena itu kita butuh waktu. Masuk 5:30, nyanyi bersama, dolo-dolo dulu bersama, musik-musik, nyanyi, gembira, endorfinnya naik, masuk kelas, main. Tapi kalau datang-datang langsung berdiri, kita tidak tahu di rumah habis makan pagi tidak, kita taruh ada bermasalah di rumah tidak, karena itu tidak gampang menjadi seorang guru. Mengapa kita bersyukur kepada guru? Karena dari guru lah kita bisa berdiri semua hari ini di sini. Tetapi juga kenapa banyak orang yang tidak jadi? Karena dari guru lah mereka juga tidak jadi. Dua hal yang itu harus kita. Karena itu menjadi tantangan besar buat kita semua di Nusa Tenggara Timur. Tidak ada yang tidak bisa.
Kita yang tidak mau, tidak ada yang tidak bisa. Kita tidak mau berusaha. Sekarang pemerintah provinsi nanti tanggal 2 akan menandatangani kerjasama dengan teman-teman di Jerman. Kita punya orang-orang NTT di Jerman, mereka berkumpul, mereka kompak, mereka bekerja sama dengan seluruh perusahaan di Jerman untuk kerjasama dengan provinsi. Mereka mau menanggung berapapun yang mau dikirim ke Jerman untuk sekolah sambil bekerja. Nanti ongkosnya kan susah, mau bahasa Jerman kan tidak ada uang. Bank NTT, mana kepala cabang Bank NTT di sini? Nah, kamu sudah dapat informasi yang disampaikan kepada anak-anak belum? Sudah ya? Baik sudah. Jadi nanti biayanya ditanggung Bank NTT. Sekolahnya untuk kursus bahasa Jerman, sudah bisa kursus bahasa Jerman, baru dia berangkat, tiket dan semua ditanggung. Nantinya dicicil pelan-pelan. Nah, nona-nona manis seperti kalian yang kulit begini, nah, jangan lagi kau pacaran sama orang Lembata. Kau punya kulit begini sampai di Jerman sana, ada orang gigi asam lihat kau punya kulit begini. Nah. Jadi kalian itu berangkat ke sana, jangan hidup di sini bolak-balik lihat om, tante, tetangga punya anak bolak-balik terus. Kita tidak pernah bertumbuh, hanya kawin bolak-balik terus di situ. Dunia sudah maju ya. Itu supaya juga menghilangkan stunting juga. Ini harus kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak ini untuk kita membuka cara berpikir anak-anak kita. Saya jadi gubernur, saya ke desa-desa, saya tanya, nanti mau jadi apa? Jawaban paling banyak adalah guru. Mengapa? Karena setiap hari yang dilihat guru. Jawaban kedua kalau ditanya, selain guru apa? Mau jadi polisi. Setiap hari dia lihat apa itu? Babin Kamtibmas. Apalagi? Mau jadi tentara. Nanti sudah lagi apa? Pastor, suster. Habis itu stop sudah. Kita jalan keliling-keliling baru ada yang dokter. Tidak ada. Mengapa itu terjadi? Itu perspektif. Perspektif manusia itu teorinya sejauh mata memandang. Itulah perspektif. Jadi kalau orang yang terbiasa dari Lembata tinggal di Wairiang, bolak-balik di situ terus, baca buku apapun, bukunya teorinya ngerti, tapi perspektifnya Wairiang. Teorinya dia tahu, begitu ngomong buku itu, ya saya ngerti buku itu, saya ngerti teorinya, tapi perspektif Wairiang. Sama seperti kita semua lihat bintang. Kita semua lihat bintang bagus, kita tidak tahu, karena perspektif kita sejauh kita lihat. Tapi kalau kita tahu, kita lihat dengan cara yang lain, dengan pengetahuan yang lain, kita akan menyatakan bintang ini, dia mempunyai manfaat ini, dan kita akan jalan. Itulah perspektif. Karena itu memang saya mengharapkan guru-guru itu tidak boleh ngajar anak tuh semua di dalam kelas. Bawa mereka pergi dari kelas. NTT begitu kaya. Tapi kalau kita tanya siswa, apa kekayaan Lembata? Pasti dia setengah mati. Pasti setengah mati. Kita bawa perkenalkan kekayaan Lembata. Nah untuk itu gurunya harus tahu dulu kekayaannya. Kalau guru tidak tahu kekayaannya, gimana dia mau ajar anak kekayaannya? Makanya saya bilang selalu berulang-ulang, tidak ada orang bodoh masuk surga. Itu bukan kata saya, kata Yesus. Saya selalu berulang, Yesus bilang, lu bodoh tidak masuk surga. Bahasanya jelas tidak seperti itu. Dia bilang, banyak sekali perumpamaan, tapi saya suka yang ini. Dimanapun saya selalu kutip. Yesus bilang, hal kerjaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang kosong ini maksudnya, dan menemukan harta karun di ladang itu, dan dia pulang menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Hanya orang pintar yang ngerti harta, mengerti kekayaan. Harta karun itu harta yang tersembunyi, bukan harta yang terlihat, tersembunyi. Kalau raja sudah terlihat aja, tidak pernah dikerjakan, sekarang baru kerja. Orang yang diuntung, orang lain diuntungkan, bukan kita lagi. Jadi itulah perlu perspektif, perlu keluar dari zona nyaman, dan perlu keluar dari kelas untuk kita melihat NTT begitu hebat. Bawa pergi ke Sumba, bawa pergi mereka ke Rote, bawa pergi ke Timor, bawa pergi ke Labuan Bajo.
Sekolah itu tidak harus di dalam kelas ngajar bolak-balik, mata melotot setengah mati. Keluar, jalan kemana-mana, belajar lihat orang lain. Sampai Labuan Bajo, lihat jelaskan mereka. Ini komodo, saya yakin di Lembata ini anak-anakku tidak tahu. Lihat komodo saya, tapi bentuk macam apa di sana tidak tahu. Pergi. Dan itu harus dibuat, Pak Linus. Dan Kadis kita bikin. Tidak bisa, kita sudah saatnya dunia itu begitu besar, dunia begitu luas. Kita mempersempit diri kita sendiri. Pendidikan itu harus keluar. Bagaimana kita cerita tentang Labuan Bajo yang dikunjungi sekian banyak? Kita punya anak-anak di Lembata tidak ada perspektif dan imajinasi tentang begitu Labuan Bajo yang hebat. Coba saya tanya, sudah pernah ke Labuan Bajo belum ini? Belum lah, udah pastilah. Saya tahu, tapi saya pura-pura aja tanya. Dan dunia pendidikan kita harus seperti itu, tidak boleh di kelas. Lalu waktu mereka selesai, apalagi di SMA, SMK, SMA, dia mau keluar dilihat SMK pertanian. Kamu tanam ini, kami butuh. Bicara dengan hotel bintang 5 duduk di situ. Kami butuh di sini produk Kelor untuk bikin terbaik di sini. Mereka akan hitung, oke, lu perlu apa? Kami akan bikin ini. Komunikasi dengan kelompok-kelompok seperti itu membangun masa depan anak. Bukan semata-mata ngajar dalam kelas. Karena itu tidak gampang kita membangun cara berpikir Nusa Tenggara Timur. Sehingga kita tiap lihat hal yang berbeda, kita anggap salah. Manusia itu kalau luar biasa seperti itu salah. Kita tahu gereja pada saat Galileo Galilei menyatakan dunia itu bulat, gereja hukum mati. Karena gereja percaya dunia datar. Nah itu pengetahuan. Waktu Kopernikus mengelilingi dunia datang jelaskan, gereja salah loh. Nah barulah mereka boleh minta maaf kembali. 300 tahun kemudian. Jadi ini kita itu kadang terus begitu. Maka pengetahuan itu harus kita tiap hari harus kita kembangkan terus menerus supaya kita tidak berada di zona nyaman. Dan saya minta mumpung ada Kadis Pendidikan, ada penjabat Bupati Lembata, tolong dibuat program agar anak-anak itu mulai keluar dari kelas, pergi keliling TJPS, tanam jagung, panen sapi. Bagaimana dengan SMK pertanian? Bagaimana SMK peternakan? Mereka pergi di situ, melihat, mulai bekerja, dapat uang. Bagaimana dengan SMK perikanan? Mereka harus belajar tentang perikanan. Pergi di laut, belajar tentang perikanan. Zaman sekarang orang tidak lagi lihat ijazah, orang lihat produk seseorang. Ijazah orang tidak lihat lagi. Ke depan orang akan lihat produknya apa. Karena itu saya harapkan ini dapat dilakukan dengan baik, dan saya yakin Lembata ini kan orang pintar-pintar semua, makan ikan, makan kelor, pintar-pintar semua. Lahir orang-orang hebat semua dari sini. Karena itu saya harapkan ini dapat dikerjakan dengan baik. Masa depan Lembata itu akan sangat luar biasa ke depan. Tinggal kita bandaranya ajak itu orang tua, Pak penjabat, bisik-bisik dia sedikit. Kalau dia tidak kasih nanti mati masuk neraka bilang sama dia. Karena ini dengan dia memberikan ruang itu, Lembata akan terbang jauh, generasinya juga akan hilang, terbang, naik lebih cepat. Kita perlu bandara itu. Kita harus bangun sekitar 2000 meter, sehingga pesawat-pesawat besar landing di Lembata. Ke depan dunia begitu maju, Labuan Bajo begitu maju, maka bukan cuma Labuan Bajo, Lembata ikut maju. Tapi tantangannya pasti datang dari Lembata sendiri, mau maju tidak. Tanah cuma sekian meter dikasih, itu mempunyai dampak generasi sekian akan maju luar biasa karena kehadiran begitu banyak orang Lembata ini. Lembata yang indah, Flores Timur yang indah, Alor yang indah, luar biasa tempat ini. Tenggaranya Nusa Tenggara ini, Nusa Tenggara Timur ini luar biasa. Karena itu saya harapkan ini dapat dibangun oleh kita. Cara berpikir kita yang terkotak-kotak kepentingan hari ini, itu harus pelan-pelan kita kikis. Masa depan kita begitu luar biasa. Sampaikan kepada beliau, duduk sama-sama, ada Ibu Kapolres, ada Pak Dandim, ikut, terus saya ngobrol pelan-pelan sama beliau. Jelaskan pentingnya bandara ini bagi generasi yang akan datang. Pentingnya bagaimana orang bisa hadir di sini. Kalau pesawat besar yang model seperti yang kemarin saya naik itu hanya begitu seru, tidak akan maju Lembata. Harus Boeing masuk di Lembata. Kalau Boeing sudah masuk di Lembata, itu tandanya sudah jadi Lembata. Kita lihat dulu Labuan Bajo, capung saja yang landing di situ. Capung ini.
Yang kena burung dan jatuh turun datang. Tapi sekarang kita lihat semua jet yang landing, Airbus, Boeing, semuanya landing. Makanya daerah itu maju. Lembata juga nggak kalah indah, hebat luar biasa. Cuma itu tadi, kita harus mampu untuk mengalahkan ego kita. Tadi lagu anak-anak itu luar biasa tuh, hebat itu. Saya sumbang lah lagunya itu. Nanti sebentar saya sumbang 10 juta kepada itu. Karena janjinya bagus katanya. Sisihkan egomu. Bayangkan itu penting itu. Lagu-lagu begitu suruh nyanyi terus. Paternya suruh, nanti pater suruh bawa kemana-mana sekolah nyanyi itu lagu. Saya suka. Sisihkan ego. Jangan pakai ego. Kita harus mulai untuk mulai. Saya selalu bilang, orang tanya saya, kenapa kamu jadi gubernur? Orang maki kamu diam-diam aja. Karena pride saya, pride Nusa Tenggara Timur, bukan Victor Laiskodat lagi. Saya punya harga diri adalah kemajuan Nusa Tenggara Timur, bukan saya pribadi. Tidak anti saya pribadi. Kedua, saya tidak ada sakit lagi. Kenapa? Karena si miskin ini Tuhan angkat begitu luar biasa. Kenapa sakit lagi? Buat apa saya sakit? Toh rahmat yang saya peroleh ini sangat luar biasa. Karena itu kan seorang bupati datang dari tempat susah macam ke Nus Jawa ini. Kau tidak boleh sakit hati kalau orang makin sama kamu. Kau hanya tidak ada orang bisa jadi penjabat bupati. Kau lah salah satu yang kau menjadi penjabat itu. Orang makin kau begini sudah terima sudah, itu bagian dari kau jadi pejabat itu sudah. Kita kadang-kadang lupa, kita sakit hati. Jadi pejabat dimaki orang sakit hati. Ya jangan dong. Itulah kos yang perlu juga. Kadang-kadang kita perlu juga dimaki. Karena itu saya lihat aneh buat kita kalau mendapatkan anugerah dari Tuhan, tapi tidak mau untuk dimaki orang, saya tidak mau. Haruslah kita compare antara anugerah dan sakit yang kita peroleh. Sakit lebih kecil, anugerah lebih besar. Maka kita lihat anugerah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bagaimana kita mendapatkan hidup kita lebih baik. Karena itu saya sekalipun menjadi gubernur, mau ngomong apa di Facebook ke apa terserah kamu. Saya baik-baik saja, tidak akan pernah terganggu. Demo berapa banyak? Silahkan demo. Kalau sound system kurang baik, saya bilang ganti sound systemnya, kasih yang baik. Demo pas jam makan, kasih makan. Karena mereka sedang berlatih untuk menyampaikan pendapat di depan publik. Nah, kan bagus, orang lagi latihan bicara, kita larang. Ini tantangan kita ke depan. Karena itu saya mendorong sahabat-sahabat saya yang jadi pemimpin di daerah ini. Jangan sakit hati. Kamu sakit hati, maka kamu tidak mampu mengukur kasih anugerah Tuhan kepada dirimu menjadi seorang pejabat. Tidak semua orang di NTT bisa dapat jadi pejabat, tidak semua. Karena itu pantaslah kau dimaki juga. Hanya kau satu-satunya dapat tempat itu. Menjadi gubernur NTT, nanti kalau saya turun, mereka setengah mati berjuang satu lagi. Nah, dia dimaki lagi. Bayangkan kalau tiap hari dia tertarik baca terus sakit hati. Berapa banyak dia buang sakit hati untuk tidak kerja. Merenung, aduh kenapa kau misalnya. Karena itu penjabat, kalau ada yang tulis miring-miring, masuk kamar berdoa dengan istri, peluk cium istri, keluar lagi, nyanyi-nyanyi sedikit, udah sembuh kembali. Jangan bawa baca terus, baca lewat saja, baca lewat. Baik itu adanya. Dan itu latihan Bapak untuk punya daya tahan, endurance yang kuat untuk melayani. Apa masih muda? Habis jadi penjabat, jadi kepala dinas lagi, mungkin sampai tahu jadi bupati Ndagekeo. Tapi sudah terlatihan, jadi dimaki orang tidak terganggu. Nah, ini tantangan kita di Nusa Tenggara Timur. Sedikit-sedikit pejabat, sedikit-sedikit bupati tersinggung, sedikit-sedikit kadis tersinggung, sedikit-sedikit. Ya jangan jadi itu. Ini tantangan kita hari ini. Nah, karena itu dunia pendidikan membangun manusia mempunyai pengetahuan dan daya tahan yang baik. Endurance hanya dimiliki kalau dilatih. Karena lewat pendidikan kita memiliki itu. Karena itu selamat buat kita semua. Tadi bantuan itu diberikan, pakai baik-baik. Jangan salah supaya nanti Kapolres kejari, ikut lihat-lihat. Kerja lurus, baik. Itu anugerah yang Tuhan berikan lewat Bapak Ibu. Jaga baik-baik supaya berguna bagi masyarakat di Lembata, dunia pendidikan di Lembata, dan kita menata masa depan kita. Tadi dipesankan oleh penjabat bupati, generasi muda yang luar biasa. Pesannya berarti kita punya bonus demografi yang baik. Kalau pengetahuan yang maju, kita mempunyai masa depan lebih baik. Terima kasih untuk kita semua. Selamat, salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.